Baik, terima kasih untuk para hadirin. Semuanya kami persilahkan untuk duduk kursi yang sudah disediakan karena acara pada sore hari ini akan segera kita buka. Monggo Pak yang masih ada di belakang untuk menduduki kursi-kursi yang masih kosong. Baik, terima kasih. Langsung saja pada kesempatan sore hari ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, salam buat kita semua. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kerong beserta Ibu atau beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Sanggaria, yang kami hormati dari kelompok-kelompok tani yang sudah hadir menunggu dari siang, dan juga hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu senantiasa memberikan kita rahmat taufik serta hidayahnya. Juga kesempatan dan kesehatannya pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul yaitu di ladang dalam acara bantuan, penyerahan bantuan yaitu yang berupa traktor atau mobil nanti kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan apa yang diperbantukan dari Bapak Bupati Kabupaten Kerong tentunya bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat sekitar khususnya Kampung Sanggaria. Terima kasih. Langsung saja pada kesempatan sore hari ini saya buka yaitu acara yang pertama pembukaan dan doa, dan yang kedua sambutan tunggal dari Bapak Bupati Kabupaten Kerong Bapak Peter Gus Bagir SOUT MUI, dan yang ketiga yaitu penutup. Untuk itu acara pada kesempatan sore hari ini langsung saja kita buka. Maka dengan ini pembukaan acara pada kesempatan sore hari ini kami persilakan untuk Pak Mul untuk membuka acara hari ini. Untuk Pak Mul kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita mengawali kegiatan Pak Bupati di sore hari ini, dan kita awali dengan doa, dan izinkan kami akan berdoa sesuai iman percaya kami secara Kristen, dan Bapak Ibu yang mempunyai iman kepercayaan lain dimohon untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pada hari ini, di sore hari ini, kami berkumpul di ladang, di mana tempat kami berada di sore hari ini untuk beraktivitas, dan sekaligus ada program kerja Bapak Bupati Kabupaten Kerong yang melakukan tugas kerja, dalamnya akan melakukan pemberian bantuan kepada para petani beserta alat-alat yang akan dipergunakan untuk mengolah tanah, lahan, sehingga akan menghasilkan hasil yang maksimal. Begitu juga dalam program kerjanya juga akan menyerahkan 1 unit kendaraan yang akan diberikan kepada salah satu kegiatan organisasi yang ada di lembaga di Kampung Sanggaria Arso 1 ini. Kiranya dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati dalam program kerja pada hari ini dapat membuahkan hasil yang sukacita, menggembirakan bagi masyarakat khususnya di Kampung Sanggaria Arso 1. Kami selalu berdoa kepada Bapak Bupati dan seluruh staf yang ada. Kiranya Bapak Bupati selalu diberi kesehatan, kekuatan, sehingga boleh menjalankan tugas aktivitasnya sebagai pemimpin di Kabupaten Kerong ini.
Kami berdoa kepada seluruh SKPD yang terkait dalam kegiatan di sore hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, mulai dari Kepala Dinas Pertanian dan juga Kepala Dinas yang terkait. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa kepada seluruh kelompok-kelompok tani yang ada di Kampung Sanggaria ini, yang saat ini akan menerima bantuan untuk mengolah pertaniannya. Kiranya Tuhan selalu memberkatinya dan sukacita untuk melakukan apa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kerom. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi rangkaian acara kegiatan di sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, hanya kami perserahkan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Mul yang sudah berikan doa pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan doa apa yang disampaikan tadi, tentunya acara dari awal sampai akhir tentunya tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Baik, langsung saja menginjak acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Kerom, Bapak Peter Buspaker, SHUT MUB. Untuk itu, waktu kami persilakan. Sore. Masih semangat? Masih. Semangat 45. Yang kami hormati Kepala Kampung Sanggaria dan Kepala Kampung Wabo yang hadir, Ibu Ketua Tim Penggerak Mereka Kabupaten Kerom, para pimpinan OPD yang hadir, staf khusus Pak Iwanto dan semua tokoh, khususnya tokoh-tokoh kelompok kami, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, wartawan yang hadir, kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur tentunya karena kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, dapat bersama-sama meringankan langkah dan masih bersabar sampai sore hari ini, dari siang atau dari pagi, menikmati udara yang segar, menikmati hasil pertanian ya. Kita masih bersabar menunggu pertemuan ini bisa terlaksana. Secara pribadi dan atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih untuk penantian kedatangan kami di tempat ini setelah saya tadi memimpin rapat Pesparawi bertempat di Gor Kerom yang ada di Workwana, yang dihadiri oleh LPDP, Kementerian Agama Papua dan LPDP Papua, semua pihak terkait penyelenggaraan Pesparawi tahun 2024. Baru saya selesai dan akan dilaksanakan dalam tahun ini, tetap dalam tahun ini, dan tanggalnya akan diumumkan segera kapan dilaksanakan. Ibu sekalian, terima kasih sudah menanti saya. Kunjungan hari ini saya datang tadi dimulai dengan saya nyasar ya, agak nyasar ke arah timur. Ya, ke Nanga Timur dengan memasuki, ya mungkin ada hikmahnya juga. Ternyata saya mengunjungi jalan yang sudah saya perintahkan karangnya masih tertimbun dan saya tadi lihat sendiri dengan mata saya. Oke. Jadi karang-karang itu ditimbun oleh setan. Karena setan dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tuntas. Dan tadi saya lihat luar biasa. Apa yang saya perintahkan untuk masyarakat Kerom tidak semuanya berjalan baik. Dan itulah keadaan Kerom sekian lama kabupaten ini ada.
masa jalan untuk masyarakat hanya karang begitu, kau masih bisa orang menyengsarakan rakyat. Ya. Dan inilah keadaan Kabupaten Kerom, dan saya harap masyarakat Arso 1 Sanggaria ya bisa memahami kondisi pemerintahan hari ini, bahwa pemerintahan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Ya. Dan komitmen itu terus kita jaga konsisten. Janji saya untuk menyerahkan kendaraan sore hari ini untuk salah satu masjid akan saya serahkan. Kendaraannya ada di depan sana. Juga ada rencana penyerahan peralatan pertanian, Al-Sintan dan lain-lain untuk beberapa kelompok tani atau 1-2 kelompok tani juga pemuda. Mudah-mudahan alat-alat yang kita serahkan akan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, Sanggaria atau Arso Barat ini tidak akan maju kalau masyarakatnya tidak bersatu. Dan persatuan itu harganya mahal. Dibutuhkan pengorbanan, saling menghargai. Ya. Tidak ada persatuan tanpa pengorbanan. Menerima perbedaan pendapat. Ya. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali dinamika yang terjadi adalah masyarakat cenderung untuk tidak bersatu, terutama karena penyebaran informasi hoax yang merusak kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat itu langsung menerima suatu informasi tanpa menyaring, baik itu informasi di medsos maupun informasi lisan, langsung dari mulut ke mulut. Itu langsung diterima tanpa menyaring, tanpa menyaring benar dan tidaknya, langsung ditelan mentah-mentah. Akhirnya banyak sekali kehidupan masyarakat akhir-akhir ini jauh sekali dari rasa damai. Untuk itu kesempatan yang baik ini saya mengajak dan meminta masyarakat untuk hati-hati dalam bermasyarakat dan berkomunikasi, karena persatuan itu mahal untuk Kampung Sanggaria, untuk Arso Barat. Terutama itu dimulai dari pemimpinnya. Pemimpin harus juga telinganya jangan tipis. Kalau pemimpin telinga tipis, susah semua rakyat. Kalau pemimpin tidak berdiri di tengah, rakyat juga susah. Ya, saya harap Kepala Kampung Sanggaria orangnya bijaksana. Dan bisa memimpin Kampung Sanggaria ini baik. Tapi kalau miring-miring lapor ke Pak Bupati, biar saya lurusin dia. Siap. Ya, nah, ini kesempatan baik supaya saya ngomong, supaya semua menjadi tahu bahwa kepala kampung adalah tumpuan paling depan pemerintah. Karena Bupati tidak mungkin setiap hari 1 kali 24 ada di kampung. Presiden tidak mungkin 1 kali 24 jam ada di kampung. Kepala kampunglah yang menjadi wajah, menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi telinga dan mata pemerintah. Setuju? Setuju. Maka ketika kepala kampung itu adil, bijaksana, kepala distriknya juga adil, bijaksana, maka kampung dan distrik ini akan baik-baik. Tapi kalau kepala kampung dan distrik satu ke utara, satu ke selatan, ini susah. Dan itu persoalan karena di dalam satu tubuh. Ya, sama dengan bupati ke utara, kepala dinasnya ke selatan, hasilnya begitu. Bupati bicara tentang pertanian, kepala dinas pertanian tidak pernah anggarkan anggaran untuk petani, bibit, pupuk. Percuma bupati ngomong. Nah, ini satu kesatuan. Jadi kita harus selaras, harus tegak lurus, baru bisa jalan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita sedang memasuki tahun-tahun politik. Saya minta Bapak Ibu jaga Sanggaria ini baik-baik. Jangan ada perpecahan.
perbedaan pendapat, pilihan biasa-biasa saja. Tapi kalau sampai harus berkelahi, ribut, nah ini sudah luar biasa. Dijaga supaya semua baik-baik. Juga Arso Barat. Eskalasi politik akan meningkat. Mulai bulan Mei ini akan ada deklarasi pasangan. Tahapan sudah berjalan. Calon-calon pemimpin kita, Bapak Ibu, itu sudah mulai mendaftarkan diri. Partai-partai sudah membuka pendaftaran. Untuk itu masyarakat harus tetap tenang, tidak usah terpancing dengan segala macam pemberitaan apapun. Yang ke ladang, kepala kampung jalankan tugas, ASN ke kantor. Jangan ASN bikin pertemuan politik, duduk paling depan lagi. ASN hasut-hasut masyarakat. Joko jangan kau pilih ini, kau besok pilih ini. Hati-hati. Kalau mau ngomong di hati saja. Karena sekarang dinding juga punya telinga. Iya. Dinding punya telinga, semua punya telinga. Jadi saya ingatkan untuk kita berbicara juga. Kita semua berbicara hati-hati. Kita semua dalam situasi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Kerom 21 tahun barusan kita laksanakan. Kerom ini luas sekali. Kerom subur, kaya. Kita punya emas sekarang ditemukan di wilayah Abliweb. Sendi, ini deretan emas. Ada cadangan temuan emas di situ yang sedang mulai mau digarap. Kita punya hutan luas, kita punya potensi banyak. Tapi pertanyaannya, apakah orang Kerom sudah siap? Kita punya jagung begitu banyak, buah-buahan palawija. Apakah kita sampai dipanen jagung seperti itu, kita jual dengan harga yang murah? Atau kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tidak jual dalam bentuk ini? Maka ke depan kita perlu pikirkan industri. Harus industri hadir di sini dan petani-petani harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Mulai dari budidaya sampai pasca panen harus petani ngerti. Ke depan Kerom ini akan berkembang dan berubah, akan menjadi lebih maju. Kita punya jalan infrastruktur masih beberapa titik masih rusak, tapi beberapa titik kita akan selesaikan. Dalam waktu dekat kami akan launching jalan Arso 7 menuju Arso 34. Kita akan aspal mulai dari mata jalan Arso 7 dalam waktu dekat. Jalan Arso 712 ini akan segera kami aspal, dan saya akan launching bersama Badan Balai Jalan segera. Kemudian ruas jalan Swakarsa menuju Arso 1 akan kita perbaiki segera. Beberapa titik termasuk Arso 8, 10, 11 akan juga kita selesaikan, supaya masyarakat bisa lebih nyaman menikmati perjalanannya. Kalau hari ini masyarakat bertanya mengapa jalan-jalan ini masih lubang, jangan tanya ke saya baru 3 tahun. Ya, tapi saya sedang memperbaiki beberapa ruas. Kenapa ini pemerintah sekarang tidak bisa selesaikan? Karena memang uangnya tidak cukup. Uang Kerom itu tidak cukup, karena sejak 2017 kita sudah gali lubang sampai hari ini. Jadi itu persoalan internal pemerintahan, tapi Kerom ini sedang dalam suatu situasi yang sulit. Setiap bulan saya harus berpikir bagaimana membayar gaji. Itu yang selalu saya jaga dalam setiap bulan. Harusnya saya tidak stres masalah ini, tapi setiap bulan saya harus jaga gaji aparatur, baik itu ASN, gaji DPR, aparatur kampung, yang tiap 3 bulan saya harus bayar. Itu uang harus, stok uang harus tersedia. Sementara lubang ini sudah dari 2017 sampai dengan sekarang, lubang. Gali lubang, tutup lubang, ini sudah terjadi sekian tahun. Cukup lama. Kita semua bisa terseret, Bapak Ibu.
Ini berbahaya. Ya. Dan sedang kita benahi masalah kerom ini perlahan-lahan. Ya. Jadi kalau petani hari ini bicara pupuk, masyarakat bicara jalan, saya minta sabar. Kita satu persatu kita urai masalah kerom. Ya, saya baru saja menyelesaikan utang Bank Papua tahun lalu bulan Juni 200 miliar saya selesaikan. Itu wajib diselesaikan. Utang-utang pihak ketiga yang hampir 200 miliar juga saya harus selesaikan. Perintah BPK harus diselesaikan dalam tiap tahun sekian puluh miliar. Saya harus beresin. Ya. Dan masih menumpuk utang kita. Bertambah lagi utang kita. Daerah. Nah, ini sedang kita mencari jalan keluar. Saya sudah punya konsep. Dalam 2025-2026 masalah ini sudah selesai. Stop. Tidak boleh lagi dilanjutkan. Maka ada konsep yang sedang kita siapkan. Termasuk jaminan dari pemerintah pusat. Ada pembiayaan dari pemerintah lewat lembaga keuangan untuk menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk utang dan seluruh persoalan infrastruktur daerah, jalan dan lain-lain. Akan kita beresin. 2026 harus selesai. Tidak ada lagi jalan yang berlubang di Kabupaten Kerom. Untuk itu masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh orang yang sudah paham. Posisi masalah ini di mana? Ya. Jangan coba-coba cari ahli baru yang tidak paham kerom. Paham ya? Kalau cari orang baru untuk menyelesaikan kerom, kita akan masuk dalam masalah yang lebih serius. Paham? Hati-hati, ini kerom ini dalam masalah. Kumpul bicara tentang ini itu, bilang stop, berhenti. Kerom ini tidak semudah yang orang di luar sana pikir, terus datang seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan. Masalah ini terlalu serius. Sudah tahu Kerom serius tidak? Sudah tahu serius? Ada situasi yang kita baru ikuti akhir-akhir ini, sangat serius. Hanya dengan doa dan dukungan persatuan kita baru Kerom masalah ini bisa selesai. Tidak bisa dengan pukul dada bilang saya ini jago, saya ini hebat, saya tidak bisa selesai masalah Kerom. Kita bersatu berdoa ya, Tuhan akan bantu kita selesaikan masalah ini. Untuk itu pada masyarakat Arso Barat secara umum, saya ingatkan di tahun-tahun politik ini, hati-hati bikin acara ngopi-ngopi, bicara-bicara politik ya, yang tidak jelas untuk Kerom, stop. Ya. Karena Kerom ini sedang dalam masalah yang serius. Kalau saya mau buka-bukaan tentang Kerom di sini, nanti semua pada minggat dari Kerom. Jadi nggak usah. Ya, nanti banyak yang minggat, tinggalin Kerom. Masalah Kerom ini sangat serius. Dan kita sedang benahi. Saya baru saja mengangkat 1000 pegawai. Ada dari Arso 1 enggak? Ada. Ya, dari Arso Barat ada ya. Hampir semua kampung ada yang kita angkat dalam 1000. Ada yang belum dapat SK, sedang proses, sabar. Ada juga susulan, sabar, sedang diproses. Orang bilang tidak mungkin bupati angkat 1000 itu, alasannya ini itu, tapi barang sudah terjadi. Ada yang bilang tidak akan pernah itu bupati angkat 1000. Siapa bilang? Orang bilang tidak mungkin Pak Jokowi datang, saya bawa beliau 2 kali. Betul? Saya bikin gor besar sekarang. Tidak ada orang kabupaten punya gor nanti sebesar yang kita buat. Itu orang Kerom punya. Silakan anak-anak muda nanti besok ya, yang mau olahraga seni silakan ke sana. Kita punya kolam retensi sebentar dibangun di sini untuk mengendalikan semua aliran air. Kita akan bikin di Yowong. Ini sedang proses 150 hektar. Nah, sekarang banjir sudah tidak ada. Itu saya sudah minta BWS tanggul dari Swakarsa. Kantor Bupati sampai dengan Arso 1, kalau Bapak Ibu ke arah Pami, sekarang ada tanggul yang sudah kita buat tahun lalu.
Sehingga aliran air itu sudah tidak merembes ke jalan. Kalau Bapak Ibu lihat hujan akhir-akhir ini, tidak ada aliran air ke jalan karena sudah kita tanggul. Tidak ada lagi air naik ke jalan, benar ya? Kami sudah kerjakan 10 tahun terakhir, dan itu atas inisiatif saya. Langsung menyurat, memimpin rapat, dan meminta BWS segera bikin tanggul. Besok kami akan tanggul ini Arso 7 atau di mana? Sudah dapat info ya? Ini tadi sudah saya tekan surat. Ada tanggul yang kita baru buat, Arso 7. Ya? Sebelah barat Arso 7. Ini akan kita tanggul lagi untuk banjir. Semua sedang kita kerjakan supaya lahan pertanian ini aman dari bahaya banjir. Ini kita lagi kerjakan. Semua ini kita kerjakan untuk masyarakat Kerom. Kita masih mengerjakan banyak hal. Ya, jagung menjadi produk unggulan Kabupaten Kerom. Kita sedang kerjakan food estate di sana. Tapi semua satu Kerom ini menjadi bagian dari food estate. Jadi jangan masyarakat Arso Barat Sekamto bilang food estate ada di Arso Timur. Food estate itu harus kita letakkan dalam satu hamparan supaya memenuhi kriteria. Itulah ditaruh di sana. Sekarang sudah kita dapat, mulai tahun ini dikucurkan dana food estate. Sekarang kita dapat berapa miliar tahun ini? 12 miliar. Satu-satunya food estate di tanah Papua yang disetujui oleh Bappenas dan pemerintah pusat adalah food estate Kabupaten Kerom. Kabupaten Merauke salah satu kabupaten yang juga mengusulkan ditolak. Kerom saja yang diterima. Kenapa? Karena memenuhi semua kriteria. Jadi jangan sampai ada yang bicara food estate itu miring. Kita berjuang untuk mengangkat nama Kerom, untuk datangkan food estate, itu susah payah Bapak Ibu. Ini aset besar Kabupaten Kerom. Ini program mulai turun. Alat-alat pertanian akan masuk, bibit akan masuk, pupuk akan masuk, program-program keuangannya, bantuan keuangannya akan masuk. Jadi harus didukung. Jangan dipolitisir masalah jagung. Sawit pun jangan dipolitisir. Ya, kasih tahu yang suka di medsos bicara-bicara sawit, jagung, politisir itu stop. Ini kita kerjakan untuk masyarakat. Apa yang sudah menjadi benang kusut ini sedang kita urai, kita sedang keluarkan. Ya. Di sini ada sawit ya, KKPA ya. Berapa hektar di Arso 1? Yang lahan depan itu di belakang masih ada buah, Masih, sampai ke belakang. masih panen, Ya, masih. masih. Nah itu dipertahankan ya, lahan-lahan itu dipertahankan. Tidak ada cerita yang mengatakan jagung datang sawit tidak dikerjakan. Sawit ada di wilayahnya, jagung ada di wilayahnya. Semua hasil pertanian berjalan di setiap lahan sesuai dengan kesesuaian lahannya. Komoditas-komoditas pertanian ini, wilayah Towe Web itu kita kembangkan durian dan buah-buahan yang lain. Itu wilayah Waris. Waris menjadi pusat untuk kopi. Ini sedang kita jalankan. Saya sudah sampai di Eropa bawa kopi Waris untuk kita promosikan di Belanda, Belgia, Paris. Sudah saya promosikan kopi Waris. Dan salah satu kopi yang sangat disukai oleh banyak sekali elit, termasuk duta besar Paris ya, untuk Prancis ya, duta besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Prancis. Itu waktu kita menyerahkan kopi dari beberapa kabupaten, Kerom punya itu langsung dibawa masuk oleh anak buahnya, simpan di dalam, tidak dipajang di luar. Beliau mau minum sendiri. Tepuk tangan. Jadi karena waktu diantar ke depan meja ditaruh beberapa kopi dari beberapa kabupaten, aroma kopi dari Kerom itu, beliau rupanya penikmat kopi, jadi bisa tahu aroma kopi dari beberapa daerah. Ini penting Bapak Ibu, saya kenapa sampaikan begini? Kita punya potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi kita, mengangkat ekonomi kita. Dan pertanian merupakan satu-satunya atau salah satu sektor yang jangan kita main-main ya, kita harus serius. Kayaknya kepada Dinas Pertanian tolong ya,
diperhatikan benar apa yang menjadi harapan masyarakat. Dari tahun ke tahun kita harus petakan baik persoalan-persoalan pertanian, harus dipetakan dengan baik. Saya pikir cukup yang bisa sampaikan. 1-2 orang nanti sebentar bisa sampaikan sesuatu, ya, sebelum saya menyerahkan bantuan. Saya masih ada kegiatan di Jayapura. Sebentar ini saya harus turun, masih ada kegiatan, jadi mungkin 1-2 penanya cukup untuk dialog, ya. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Semoga pertemuan sore hari ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi pertemuan yang awal dan pertemuan yang memberikan kita harapan, ya, bahwa kita masih akan bertemu di kesempatan berikut. Ya. Arso 1, semua masyarakat kampung kalian itu akan maju kalau kamu bersatu. Kampung Sanggaria ini terutama pemuda harus bersatu. Bagaimana orang-orang tua pemuda bersatu enggak? Aman. Bersatu. Aman maksudnya? Kompak, Pak. Kompak. Satu itu adalah lokasi tran pertama. Itulah kenapa saya selalu berharap Arso 1 harus segera maju. Ya, harus segera maju dari arso-arso yang lain, karena lokasi ini adalah lokasi pertama sejarah trans di Tanah Kero. Itulah sebabnya kenapa saya sering sekali mau kampung ini segera maju dan sama dengan tempat lain. Bisa ya? Ya. Kuncinya adalah bersatu. Mulai hari ini bersatu. Pulang dari sini bersatu. Sampaikan semua Pak Bupati bilang bersatu. Silakan ada perbedaan, tapi itu bukan berarti menjadi alasan untuk kamu tidak bersatu. Ya. Tidak usah ribut-ribut. Ribut karena perbedaan itu tidak penting. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa sampaikan. Dan saya berharap masih ada bantuan-bantuan lain yang bisa diantar. Amin. Masih ada bantuan lain. Di tahun ini masih ada lagi bantuan? Masih banyak. Ya, termasuk rencana pembangunan Tugu sudah sampai di mana? Dinas terkait belum ya? Ya, nanti kita cek anggarannya sudah ada belum? Belum koordinasi. Ya, Tugu Tran ya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu ingatkan ini supaya Kerom diberkati. Ya. Kerom diberkati. Kita bicara apapun, tapi kalau kita masih minta maaf dalam dunia itu, lingkungan itu, kita susah nanti. Banyak masalah yang akan kita hadapi. Saya pikir cukup dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini membawa harapan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang telah memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang ada di Kampung Sanggaria tentunya, dan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan tentunya bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk kedepannya kita selalu kompak untuk Bapak Bupati. Setuju? Oke, siap. Baik, untuk selanjutnya agar pada kesempatan sore hari ini yaitu pencerahan mohon maaf, tanya jawab. Ya, ada tanya jawab mungkin dari kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok peternakan, atau kelompok apa saja yang ada di Kampung Sanggaria Arso 1. Untuk yang hadir di sini, untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, atau para pemuda keseluruhan saja, kami persilakan ya untuk cukup 2 orang penanya saja. Lapangan sepak bolanya udah ada? Ada. Bagus. Ya, kan bagus. Belum bagus, Pak. Pak Stafsus, saya sudah lalu bicara waktu acara layang-layang itu, lapangannya dilihat. Sudah masuk nggak? Tahu nggak? Ya, di Spora. Nah, dicek.
Kemudian lapangan apa yang mau dibuat lagi? Futsal. Nah, futsal Pak. Kita kasih masuk untuk futsal. Ya nanti dicek itu yang apa? Tugu Parang. Nah, cukup dulu ya. Pak izin kami Ya. bicara. Kebetulan kami ada anak muda Pasanggaria. Kebetulan saya manajer dan pelatih. Mungkin ada bantuan baju bola. Manajer apa? Pasanggaria. Kami punya Apa itu? tim futsal berprestasi. Oh, futsal. Ya. Sudah ada 5 piala. Ada di Mau bikin apa itu? baju futsal. Baju Baju futsal. futsal. Grandi. Mas. Grandi maju. Mas. Dia manajer teknisnya, saya manajer umum. Ah, ya. Beliau manajer utama Pak Kampung. Bolanya ada juga. Ya, siap. Ya nanti diserahkan segera baju futsal dan bola Ya, 2 set. untuk siapa? Randy. Grandi. Manajer utamanya Pak Kampung, manajer kedua saya, beliau manajer teknis. Komplit di sini Pak, komplit. Komplit ya. Ya. Merangkap semua. Apa itu komplit? Pak izin ada PSHW juga yang kemarin pas di layang-layang ada Iya. janji alat. Oke, Bapak bantu kalian. Sudah ada barangnya, nanti tinggal diantar. Siap. Oke. PSHW aman. Mana PSHW menghadap dulu. Ya untuk lapangan futsal kan syaratnya lahannya ada. Lahannya ada, tinggal dimasukkan. Ya, dibantu. Dan bikin di samping lapangan sepak bola. Ambil dekat saja di situ. Ya. Pertanian. Yang dari pertanian. Yang pertanian. Pak Tul. Saya Pak, Ya, silakan Pak. terima kasih waktu yang diberikan saya. Baik, nama saya Terus Dikati, saya kelompok tani Sukamaju. Ya Pak. Saya mewakili rekan-rekan petani di Asos 1 di Kampung Sanggaria. Karena di Kampung Sanggaria mayoritas petani jagung, Ya. jadi saya ingin mohon kepada Bapak Bupati dan tanya di tahun depan apakah ada persiapan bibit Pak untuk bibit jagung. Ya, Ya, Itu aja? terima kasih. Ya. ya saya kasih bibit, mesin pipil, dan mesin pengering. Ya, dianggarkan tahun depan untuk kelompok Sukamaju. Ya, pengering, pipil, bibit. Terima kasih Pak. Nah, bibit ini dari Ibu Sekretaris Pertanian, nanti diantar, sudah ada barangnya. Langsung diantar minggu depan lah, diantar. Pipil dengan bajunya anak-anak futsal, dengan bibit dan pipil jagung segera saya antar. Udah dikasih semua terus nggak mau bersatu. Tetap Pak itu. Insyaallah. Harus Jadi komunikasi itu yang penting. Kalau ini kan komunikasi kan kita jadi tahu, ya. Izin Pak, Jangan. tadi Ya, yang apa lagi? saya maksud yang PSHW, alat untuk matras. Pak. Oh, matras yang saya janjikan. Ya, betul Pak. Itu matras seperti apa? Pemain silat. Oh, ada proposalnya. Ada, sudah ada. Ah, proposalnya sudah Bapak terima ya. Oke. Ya, kita eksekusi langsung. Jadi kalau jalan lubang Bupati dicaci maki, ini masalah ini Bupati itu biasa. Dan kita sebagai pemimpin menerima segala kritik dan masukan. Ya. Saya pikir cukup. Kita selanjutnya menyerahkan bantuan. Sebentar lagi sudah maghrib. Ya. Dan kita akan bertemu di kesempatan lain. Kita agendakan Arso 1 lagi, mungkin di jalur yang berbeda, dengan konsep yang berbeda. Ya. Kau SMP di mana? SMP di Manokwari, Bapak. Ah, James. Pak. di Manokwari. Iya. Saya pernah lihat mukamu di mana? Di kampus. Umipa. Satu kampus. Iya, makanya saya
Alumni. Iya, familiar wajahnya. Viral. Ya kenapa? Ira ketawanya lebih besar. Irawan. Iya. Ira ini bahaya ini. Saya pernah lihat, makanya tiba-tiba saya perhatikan seperti familiar. Wajahnya orang Manokwari. Ya, kita sama-sama dari Manokwari. Semua dari Amban. Iya, Pak. SDA. Di Amban. Silakan. Iya, jadi saya punya pengalaman dengan Arso 1. Jadi dulu saya tanas itu di SD 2. Teman saya Pujiono itu. Pujiono. Jadi saya dulu jalan kaki dari depan sana sampai ke tanas di sini. Jadi kenapa Arso 1 itu berkesan di saya? Kelas 6 SD itu kita sudah jalan kaki baru kita tanas di situ. Dulu satu rayon, seluruh rayon wilayah Arso ini semua tanasnya satu di SD 1, SD 2. Sekarang polisi. Betul ya? Iya. Tahun 94. Sorry. No. Kalau 94 saya 93. 4 SD. 91. 91. 91. Ya. Ya, sekitar itu 91. Kita panas di situ. Jadi Arso 1 itu apa ya? Kalau saya ingat dulu jalan kaki itu saya masih ingat. Saya panas di situ dengan Pujiono dan teman-teman. Jadi kalau bicara Sanggaria itu saya masih ingat ke belakang. Ya. Ya, jadi seperti itu saya tutup. Terima kasih. Selamat sore. Menerima silakan ke depan. Kelompok taninya mana? Siap? Oke. Baik Bapak Ibu, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, secara resmi saya Bupati Kero menyerahkan 4 unit. 5. Oh iya. 5. Ya berarti masih bangun semua. 5 unit hand traktor atau rotari ya? Ya. Kultivator kepada 4 kelompok tani. 5 Pak. 5 kelompok tani. Bapak ke depan sini. Kelihatan. Oh makanya karena di barisan di situ makanya Bapak tidak kelihatan. Oke, 5 kelompok tani menandakan simbol dari 5 sila Pancasila. Ya. Jadi 5 sila itu yang buat kita bersatu ini sampai hari ini. Negara ini tegak berdiri, ya. Sampai hari ini. Bahkan di tapal batas Kerom pun kita semua berdamai, bersatu, rukun damai karena Pancasila. Kita jaga Pancasila dengan baik. Oke. Saya serahkan ini, semoga alat-alat ini bermanfaat untuk para petani dan kelompok dan anggota semuanya. Sekaligus juga dengan pupuk. Pupuk 500 kg ada di depan. Ya. 500 kg. Berapa sak? 10 sak. Apa pupuk? Urea non subsidi. Ya. Diterima, nanti pupuknya ada di depan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Bapak-bapak. Ya, nanti jagungnya diantar ya, bibit jagung dengan mesin pengiring. Ya akan diantar 1 minggu dari sekarang, atau bisa lebih cepat. Ya nanti diatur. Lagi dirakit ya. Tapi maaf Pak ya, kalau bisa jangan 1 unit. Kalau 4 unit. Apa itu? Untuk berbeda. Bibit jagung berapa unit? Sudah kelompok tadi Pak. Ya. Nanti yang Yang tadi disebutkan pada hari ini, nanti tinggal diangkat ya. Alat? Oh, yang spray. Oke. Sudah. Baik. Sekali lagi dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, saya menyerahkan mobil ini kepada pengurus Masjid Fisabilillah Sanggaria. Semoga mobil ini dirawat, dipakai untuk kepentingan masjid dan utamanya ekonomi jamaah di Masjid Fisabilillah. Dirawat dengan baik. Semoga mobil ini umurnya panjang. Jangan sampai 1 bulan ke depan spionnya sudah nggak ada. Jewer kupingnya itu. Ya, tapi saya yakin
ini akan dijaga dengan baik dan bermanfaat bagi yang memerlukan. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya. Berarti di Sanggaria sudah 2 mobil.